Baik, pada hari ini kita akan membahas kembali tentang sensor. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah sebagian besar, ini baru saya lihat beberapa ya. Kemarin membahas beberapa sensor ini ya, potentiometer, differential transformer kita sudah bahas. Kemudian sensor-sensor yang lain juga saya lihat sudah dibahas. Dari sebagian yang saya lihat itu sudah bisa menjelaskan ya, bagaimana sensor itu sudah bagus. Cuman ada yang tidak banyak yang menjelaskan hubungannya dengan feedback diagram ini, gitu. Di mana letak sensor tersebut gitu sebenarnya. Justru ini termasuk penting juga di mana posisi sensor itu ketika diaplikasikan pada sistem kendali seperti ini, gitu ya. Tapi oke, enggak apa. Yang penting kalian sudah mengetahui beberapa sensor ini. Nanti silakan kalau sempat nanti mungkin saya gabung supaya semua juga kawan-kawan bisa lihat ya, karena masing-masing membahas jenis sensor yang berbeda, touch sensor, infrared sensor, dan seterusnya. Mungkin teman-teman yang lain yang tidak membahas sensor tersebut bisa untuk juga melihat penjelasan tentang sensor tersebut ya. Nah, mungkin sekarang, nah kita lihat terkait dengan sensor ini, saya sedikit ulangi. Jadi sensor ini kalau dan sistem kendali transducer sensor ini letaknya kurang lebih di feedback control. Nah, jadi kalau di feedback control ini kita lihat bahwa, nah kalau kita lihat ini di feedback control ini ada transducer atau sensor yang membaca keluaran. Jadi keluaran ini adalah yang diinginkan. Jadi ini untuk khusus sistem-sistem yang berbasis target ya. Kalau keluarannya itu yang diharapkan adalah suhunya dikontrol, berarti referensinya set point-nya suhu, R-nya suhu, kalau ketika Y-nya ingin suhu. Dan ketika dia derajat Celcius, maka ininya derajat Celcius referensinya. Tapi ketika misalnya keluaran yang dikendalikan dalam bentuk tegangan, berarti di sini harus tegangan juga, karena set point-nya itu tegangan berapa. Nah, itulah yang akan dilihat apakah tegangan yang diinginkan, yaitu set point atau referensi itu sama dengan tegangan luaran, tegangan aktual yang dihasilkan dari proses kendali ini. Nah, untuk mengetahui nilai tegangan atau tadi suhu dan sebagainya, itu diperlukan sensor untuk membacanya. Ya, jadi tergantung, tadi ada touch sensor, ada sensor macam-macam, ada LDR ya, ada sensor macam-macam. Nah, tergantung apa yang akan dikendalikan, apa yang akan diatur outputnya. Kalau pencahayaan berarti kita harus menggunakan sensor cahaya di sini pembacaannya. Namun ada hal yang kalau kita lihat sensor lebih mendalam lagi, ada hal-hal yang perlu kita tahu bahwa sensor ini ternyata ada proses juga di sini. Karena dia akan menghasilkan besaran listrik, dan besaran listriknya harus bisa dibaca oleh pengendali atau kontrol di sini ya. Menggunakan mikrokontrol itu sebagai besaran yang domainnya atau satuannya sama dengan referensi. Nah, untuk itu di sini ada nanti proses kondisi sinyal elektronik dan sebagainya. Akhirnya nilai yang ditangkap mikro ini sebenarnya bentuk tegangan ya, sesuai dengan range-nya ADC. ADC itu apa? Analog to digital converter misalnya. Nah, setelah masuk ke komputer nanti diolah sehingga dia menghasilkan misalnya kalau tegangan sekian, berarti misal kita bicara suhu, berarti tegangan tersebut menandakan suhu berapa. Nanti dibandingkan dengan suhu referensi. Nah, ada error enggak? Jadi itu ada prosesnya. Jadi kalau tegangan yang dibaca ini harus dikonvert dulu ke dalam suhu atau istilahnya besaran yang diukur ya, yang merepresentasikan Y ini ya. Dalam teknis ini adalah rangkaian elektronik atau misalkan chip-chip yang sudah standar misalnya. Nah, kalau dihubungkan dengan sistem kendali kurang lebih simbol-simbolnya ini H untuk transducer sensor, noise yang mungkin bisa mengganggu pembacaan sensor ya. Kemudian keluaran kendalikan, proses ini, kemudian U ini adalah sinyal kendali. Kalau kita belajar di sistem kendali, kalau biasanya kita mempunyai sistem U sampai Y ini, ya open loop. Nah, ketika kita ingin kendalikan, kita tambah di sini pengendali, keluaran dari pengendali inilah yang menjadi masukan dari pelang ini. Sehingga ketika kita menginginkan keluarannya tinggi, maka sebagaimana mungkin sinyal kendali ini menggerakkan
proses ini sehingga mengeluarkan keluaran yang kita inginkan tinggi. Kita ingin rendah, sinyal kendali akan mengadjust pelan ini sehingga keluarannya rendah. Nah, kurang lebih simbol-simbolnya seperti ini. Kalau disturbance itu terkait dengan pelannya, ya. Disturbance itu terkait dengan pelannya. Nah, itu disimbolkan dengan D. Disturbance itu apa? Kalau kalian misalnya kontrol kecepatan mobil misalnya, kontrol kecepatan mobil. Ternyata dalam mengendalikan kecepatan mobil ini kalian misalnya asumsikan ketika kalian mendapatkan pelan atau model dari mobil itu ketika berjalan di jalan flat itu ya tekan gas setengah itu kecepatannya udah 50 km, 60 km per jam. Nah, tetapi kalian ingin mempertahankan kecepatan 60 km per jam tersebut. Disturbance atau gangguan ini datang kapan? Misalnya ketika jalannya tiba-tiba mendaki. Nah, itu gangguan terhadap pelan. Sehingga dengan tekanan gas setengah tadi, tidak mungkin itu kecepatan tetap bisa dijaga 60 km per jam. Maka sinyal kendali yang diberikan harus lebih besar. Ibaratnya tekanan gas harus lebih besar sehingga dia bisa tetap menjaga kecepatan 60 km per jam. Demikian juga ketika menuruni bukit, wah itu dibantu dengan kecepatan gravitasi dan sebagainya, tekan setengah itu bahkan lebih dari 60 km per jam karena menuruni bukit cepat ya. Maka maka sinyal kendali yang diberikan harusnya lebih kecil supaya tidak setengah, bisa tepat sehingga kecepatannya daya dorongnya menurun, tetapi dengan dibantu oleh kontur dari tanah yang miring ke bawah itu, maka kecepatannya tetap bisa dijaga 60 km per jam. Nah, itu disturbance. Nah, kurang lebih simbol-simbolnya seperti ini ya. Nah, kadang simbol-simbolnya berbeda-beda, tapi secara konsep demikian lah. Kalau nanti diganti dengan apa gitu ya, R diganti dengan apa, tapi kalian baru tahu referensi lah ini. U itu apa gitu ya. Nah, tapi secara umum dilukiskan seperti ini. Jadi kalau kita sudah lihat tadi ya, akhirnya dimodelkan sistem kendali kurang lebih seperti ini ya. Oke, nah bicara tentang sensor. Jadi karakter sensor yang diinginkan bagaimana? Jadi karakter sensor itu harusnya sama gitu. Karakter sensor itu sama dengan kuantitas yang diukur gitu ya. Jadi harus sama dengan kuantitas itu, jangan sampai misalnya, jangan sampai ibaratnya ketika di sensing, ternyata beda gitu dengan misalnya Anda mengukur sebenarnya kondisi menggunakan alat ukur standar suhu di ruangan ini misalnya pakai alat ukur standar suhu di ruangan ini 20 derajat Celcius. Tapi pakai sensor kalian 24 derajat Celcius. Itu sudah ada 3 derajat Celcius biasnya. Bias itu atau kesalahannya. Kesalahan sensornya, belum kesalahan di sistem gitu ya. Kesalahan sensornya. Akhirnya misal kita ingin mengatur bahwa sistem ini adalah 25 derajat Celcius. Akhirnya apa? Controller mengupayakan agar dia naik cuma 1 derajat Celcius. Kenapa? Karena yang terbaca itu 24. Padahal ketika diukur, ternyata 27. Bukan dinaikkan, malah toh diturunkan harusnya menjadi 25. Jadi ketika dinaikkan, alih-alih mendapat suhu 25 derajat Celcius dari 24, tetapi ternyata 27 malah jadi 28 derajat Celcius. Nah, itu artinya pembacaan sensor yang di sini nih, pembacaan sensor ini yang tadi sensor di sini harus sama dengan kuantitas yang diukur. Jadi kuantitas juga sama. Kalau dalam derajat Celcius harus dalam derajat Celcius. Jangan sampai 1 Fahrenheit, 1 derajat Celcius. Jangan sampai 1 mikrovolt bicara tegangan. Jangan sampai 1 milivolt, tetapi yang satu referensinya volt. Itu harus sama antara sensor dengan kuantitas diukur ya. Nah, ini kecocokan dari permintaan ya, kecocokan dari permintaan gitu ya. Apakah akurasinya bagaimana? Ya, akurasi, presisi, range, sensitivitas, resolusi, kemudian dapat diulang nggak? Masa kita ukur gini, misalnya tegangan kita ukur begini, dia 23 volt. Nah, kita tunggu bentar 1 menit. Kita ukur lagi yang sama, belum berubah deh, 25 volt. Nah, kita ukur lagi 20 volt. Nah, itu ada masalah gitu. Jadi dia tidak ada tingkat keterulangannya. Jadi diulang pada yang sama itu dia tidak bisa. Nah, sekarang draw, noise rendah dan linearitas. Linearitas kalau bisa dia bisa diupayakan linearitasnya terjadi supaya
memudahkan kita dalam pengukuran. Nah, bicara tentang akurasi, akurasi apa? Itu sebagaimana dekat pengukuran yang diukur, jadi dekat dengan nilai realnya, nilai kenyataannya. Maka kadang-kadang itu dibandingkan dengan alat ukur standar. Jadi sensor itu adalah sensor biasanya terkait dengan sistem kita. Alat ukur standar itu terkait dengan alat ukur yang biasa secara manual dilakukan, itu mendekati ibaratnya sangat kecil gitu perbedaannya, toleransinya. Nah, itu tergantung lagi sistem yang akan dibangun. Jika dia memerlukan akurasi yang tinggi, maka kita harus mengupayakan sensor ini memiliki akurasi tinggi. Nah, kemudian ke presisi. Presisi itu apa? Bisa ada ketidakpastian dalam pengukuran, tetapi dia tetap pada titik yang sama ketika diukur. Misalnya dia tadi diukur 24. Nah, padahal suhunya 27 derajat Celcius ya, di satu ruangan, tetapi dia ketika diukur dia 24. Diukur ketiga lagi 24. Diukur kelima lagi 24. Memang presisi dia. Tiap diukur itu tetap menunjukkan angka 24. Ya, dia presisi tapi tidak akurat. Tidak akurat apa? Karena ketika diuji dengan alat ukur yang standar, ternyata sebenarnya 27 derajat Celcius. Tetapi dia presisi, tiap diukur tuh memberikan nilai yang sama, gitu. Mendekatilah. Kemudian range apa? Range itu interval nilai yang dapat diukur. Jadi intervalnya berapa? Oh, kita mengukur interval dari 0 sampai 10 volt. Oh, kita mengukur dari suhu dari 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Misal ukuran 100 derajat Celcius itu di luar range kita. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Ketika kita pertimbangkan itu, berarti kita harus pertimbangkan sensor yang cocok. Nah, sensor yang cocok nanti ada data sheet-nya. Kalian lihat range linear dia di mana. Gitu. Nah, melihat range linear dia di data sheet itu nanti berarti cocok nggak dengan aplikasi yang akan kalian terapkan gitu. Jangan sampai range linear itu di atas 40 derajat Celcius, kalian ingin menerapkan pada sistem yang membutuhkan pensensingan atau apa untuk sensor yang mungkin range-nya cuma 10 sampai 30. Nah, itu kan enggak kena gitu ya. Nah, kemudian sensitivitas. Sensitivitas apa? Hubungan sebuah perubahan pada input dengan nilai perubahan pada output. Jadi ada hubungannya antara perubahan input dengan output. Jadi ketika input berubah sedikit, sensitif nggak outputnya? Nah, gitu. Sensitivitasnya berapa? Tiap ini berapa sensitivitasnya? Resolusi nilai terkecil pada pengukuran dapat diukur. Misalnya kita paling kecil itu 1 milivolt. Jadi paling berarti kita bisa ukur apa? 1 milivolt, 2 milivolt, 3 milivolt, kita tidak bisa 1,5, tidak bisa. Pokoknya tiap 1 milivolt. Jadi resolusi dari pengukurannya itu tiap 1 milivolt. Tapi kalau dia bilang tiap 0,5 milivolt, berarti 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 milivolt itu bisa. Itu namanya resolusi ya. Itu sama dengan di TV. Jadi kalau TV nonton kan, kalau dia resolusinya rendah itu pecah dia, ya. Tapi kalau resolusinya tinggi makin jernih dia. Oke? Nah, repeatability itu pada kondisi sama dapat menghasilkan hasil pengukuran sama. Oke? Tadi draw atau noise bahasa Inggrisnya itu diinginkan rendah. Kenapa? Kalau enggak, nanti draw itu bisa mengganggu sistemnya. Kemudian itu linearitas ya diperlukan. Nah, kalau kita lihat di gambar ini posisi ini tidak akurat, tapi presisi nih. Tidak akurat tapi presisi ini mendekati nih. Tapi tidak akurat. Kalau akurat tuh pada titik tengah ini. Ya. Nah, ini kalau ini tidak akurat dan tidak presisi, udah tidak akurat, tidak presisi lagi, nyebar-nyebar gitu sekali coba. Nah, ini akurat dan presisi. Sudah akurat, presisi lagi. Ya. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan sensitivitas dikaitkan dengan range gitu ya. Nah, kalau kita lihat sensitivitas di sini, secara umum sensitivitas tinggi itu sangat baik. Makin sensitif, makin baik. Tetapi sensitivitas yang tinggi itu membatasi range pengukur penggunaan sensor. Jadi kita makin sensitif, range penggunaannya pun makin terpengaruh. Makin kecil gitu ya misalnya. Jadi makin tinggi, makin berpengaruh pada range pengukuran. Jadi sensor dengan nonlinear mungkin dapat digunakan, karakteristik yang nonlinear dapat digunakan ya. Kalau kita lihat gambar ini, misalnya ini adalah sensitivitas tinggi ya, merah ini sensitivitas tinggi. Ini sensitivitas rendah.
Nah, ini yang hijau ini sensor dengan karakteristik nonlinear ini mendekati dua ini, yang mendekati ya. Pokoknya tengah-tengah lain, ya. Nah, ini misalnya penggunaan jumlah bit yang berbeda. Misal kalian menggunakan ADC itu apa? Analog to digital converter. Analog itu sinyal analog, sensor analog. Tetapi ketika ingin masuk ke microcontroller atau controller digital, berbasis digital, nah dia harus dikonvert ke digital. Maka disebut dengan ADC. Hanya analog, D-nya digital, C-nya conversion. Jadi konversi analog ke digital. Ya, analog ke digital ya. Analog dikonversi ke digital supaya bisa dibaca oleh microcontroller tersebut. Nah, pada analog ini ketika dia jumlah bit yang berbeda disediakan oleh microcontroller, nah maka akan menghasilkan juga yang menghasilkan resolusi yang beda juga ya. Nah, misalnya 12 bit dengan 8 bit tentu lebih range-nya lebih dekat itu adalah yang 12 bit. Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya. Nah, sekarang antar muka analog untuk sensor. Kalau kita lihat di sini, sensor ya, ukuran fisik yang dibaca apakah suhu, tegangan, arus, apa lagi, cahaya. Nah, ini semua sensor yang sudah kalian bikin videonya sebelumnya. Kurang lebih seperti ini ukuran fisik yang dapat dibacanya kan, dapat dibaca atau terukur. Kalau tidak terukur itu susah. Misal sensor untuk mengetahui perasaan. Nah, itu gimana tuh? Apakah dia suka atau tidak sama saya? Wah, itu kalau ada menemukan mungkin bagus ya. Tapi mungkin agak susah ya. Karena bisa diukur lah itu. Kalau ada pakai ukur itu, wah ya, mungkin bisa dipatenkan ya. Kasih orang, oh rasanya tidak suka, udah kita nggak usah dekati atau mana gitu ya. Wah, itu hebat. Tapi sensor yang masuk sini ada sensor ukuran fisik yang dapat dibaca ya. Nah, dapat dibaca di luar ini. Oke. Nah, itu masuk ke kondisi sinyal, ya, sinyal analog. Nah, sinyal analog kemudian masuk kuantitas sampling atau kuantifikasi ya. Nah, ini adalah kalau dia di sinyal ini, kalau dia di sini itu maksudnya ke ini. Nah, masuk ke ini tadi high ini ke feedback sensor gitu ya. Feedback sensor. Itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, Nah, kita lihat ini masuk feedback sensor. Nah, dari sini dia masuk pembacaan sensor pada prosesor. Ya. Nah, baik filter digital, linearisasi penskalaan, ini nilai sensor D lah ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini, nah itu masuk ke B ini, pembalik B. Nah, ini kan masuk ke mikrokontrollernya. Nah, misalnya ya, nah, itu pembacaan lah ini. Pembacaan, filtering, penskalaan itu terjadi di sini, dalam sini, secara digital ya. Nah, tetapi selnya masuk, nah ini variabel D nanti umpan balik yang akan dibandingkan dengan R, referensi ya, lebih seperti itu. Nah, oke, nah ini ada filter kita, linearisasi penskalaan, ada sensor B dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, ini kita akan hari ini membahas tentang kondisi sinyal dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk materi yang lain. Nah, kalau kita lihat kondisi sinyal, nah itu kita lihat ini apa sih isinya, gitu ya? Ini apa sih ini kondisi sinyal ini? Nah, kalau kita lihat, kalau kita buka dia ke dalamnya, ini tidak standar, tapi umumnya seperti ini ya. Untuk pengkondisi sinyal yang berbasis elektronik. Sekarang udah banyak yang udah pakai chip gitu. Udah, tapi kita bahas dulu yang elektronik. Kalau udah chip ya udah jadi ya. Nah, ini kalau kita lihat sini, nah ternyata isinya ada apa? Dari sensor ini masuk ke penguat, keluarlah sinyal 2, menghasilkan offset, menghilangkan offset. Ketiga, filter anti aliasing masuk ke 4, dan penguat masuk ke 5. Nah, ini kok kelima ini lanjutkan tadi. Nah, ini kelima itu di sini nih, masuk ke sampling dan kuantifikasi masuk sini. Nah, tetapi pengkondisi sinyal sendiri isinya apa? Isinya ini. Ya, isinya ini ya. 5. Nah, inilah 5 tadi masuk ke sampling ya pada stage berikutnya gitu ya. Nah, berarti apa? 1, 2, 3, 4 ini terkait dengan sensor dan pengkondisi sinyal.
ya, dan 5 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat pengkondisi sinyal. Kita lihat sensor dulu. Ya, sensor dulu. Nah, sensor itu biasa sinyal listrik daya rendah, tegangan rendah, arus rendah. Jadi bukan 220 derajat dan sebagainya, itu biasa tegangan listrik daya rendah. Dan frekuensinya biasa luas, ya, aliasing selama sampling. Ya, oke. Nah, tegangan offset mencegah pengguna range kuantifikasi secara penuh. Maka itu diperlukan ya. Oke. Nah, kalau kita lihat penguat, pra-penguat. Nah, maka kita apa di proses pra-penguat ini? Maka apa? Ekstrak nilai daya terbesar dari sinyal, ya, atau membuat nilai rendah, mencocokkan rangkaian impedansi, draw noise rendah dan penguat tinggi. Ya, kalau kita lihat kurang lebih idenya seperti inilah ya. Jadi sebelumnya sinyal dari sensor itu kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat ternyata range dari dia ini tahap berikutnya ya, tahap berikutnya itu menghilangkan offset ya. Nah, kalau kita lihat menghilang offsetnya isi informasi, kok kita lihat oh ternyata range datanya itu kurang lebih seperti ini range sinyalnya. Nah, sebenarnya ibaratnya berarti kita sebenarnya bisa gunakan sini saja. Jadi informasi ini tidak ada yang terkait di sini. Nah, kita ambil, jadi kita hilangkan, kita offsetnya kita hilangkan, jadi tinggal begini nih, rendah. Nah, sehingga dia bisa rendah, ya, bisa rendah ya. Nah, kurang lebih jadi ini nih kita ambil kurang lebih segini tingginya. Nah, itu tugas dari menghilangkan offset ya. Jadi amplifikasi atau penguat itu tidak akan menunjukkan maksimum presisi pada kuantifikasi. Jadi maksimum nggak bisa semau-mau kita pada kuantifikasi nanti yang masuk kepada mikrocontroller, dia tidak bisa semau-mau kita. Misalnya kita pengen tegangan 30 volt, nggak bisa seperti itu. Mikrocontroller mungkin maksimum tegangannya 5 volt, maka kita usahakan bagaimana sebisa mungkin tegangan atau data itu mempunyai range yang rendah, ya, sehingga bisa dibaca dengan mudah oleh mikrocontroller ya. Misalnya ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya 12 bit ADC masuk ke 10 bit 10 bit ADC, nah itu kan beda. Jadi 12 bit masuk ke 10 bit masuk ke lebih rendah lagi, berarti range beda gitu. Nah, kan tapi nilai yang tidak termasuk dalam dinamika dari sinyal tersebut bisa dinamika. Nah, kita melakukan istilahnya offset, menghilangkan offset ya, menghilangkan offset. Misalnya kita menggunakan amplifier biasanya, gitu ya. Misalnya tegangan output VO misalnya, itu sama dengan tahanan ya, tahanan dari itu dibagi tahanan. Itu konsep amplifier nanti lihat pakai op-amp ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, kalau kita ini lihat berikutnya filter anti aliasing ya, aliasing ya. Nah, itu membatasi bandwidth sinyal untuk sampling dan menekan pengaruh draw. Nah, itu untuk menekan pengaruh draw ya. Jadi kalau sebuah fungsi pembatas band atau band limited low pass filter, high pass filter, band pass filter itu dapat ditentukan berdasarkan sampel yang diambil lebih dari 2 kali biasanya dari maksimum frekuensi dari komponen ya, max ya. Ya. Nah, karakteristik filter biasanya bagaimana karakternya ya? Band pass ya, band pass itu ripple yang pada band pass itu biasanya lebih kecil daripada resolusi ADC, resolusi dari ADC itu jangan sampai dia lebih besar ya. Kemudian bandwidth biasa dibatasi frekuensinya 2 pangkat n min n, 2 pangkat min n penguat ya, 2 pangkat min n penguat ya. Ya. Kemudian tergantung juga apa order filternya ya, order berapa, order 3, order 4 dan sebagainya ya. Nah, order itu nanti pelajari lagi. Order itu misalnya beberapa sinyal, dan tidak ada beberapa order ketika sinyal itu membentuk satu frekuensi tertentu, nah, kemudian dia membentuk frekuensi yang berbeda lagi, nah, itu ordernya nambah gitu, berapa order ya. Nah, oke. Kalau seperti itu. Oke. Nah, penguat dari sinyal tadi yang kecil itu dikuatkan
sehingga bisa dibaca kembali oleh ADC. Tapi itu tergantung dari ADC-nya. Jangan sampai lewat dari tegangan maksimum yang diizinkan oleh ADC. Misalnya ADC hanya bisa menerima 0 atau 0,7 sampai 5 atau sampai 4,7 volt. Maka sinyal yang dikirimkan itu tidak boleh lewat dari itu. Kalau lewat dari itu ya percuma, atau kurang dari itu ya percuma, tidak akan dibaca oleh tidak akan bisa diproses oleh ADC. Jadi kurang lebih seperti ini lah. Jadi nggak boleh lewat ya, nggak boleh lewat dari tegangan referensi dari ADC. Nah inilah yang nanti lanjut ke 5 nanti, ke proses 5. Ya, kuliah kita kurang lebih itu dulu gitu pada hari ini, ya. Jadi kalau tadi kita bicara sensor, ya sensor. Nah sensor ini kalau kita lihat ternyata tidak segampang itu, betul tidak segampang itu, ya. Walaupun sekarang sudah ada sensor-sensor yang embedded gitu, yang sudah langsung menemukan nilainya bagus, tetapi konsep dari pensensing yang kita lakukan juga harus kita pahami, dikaitkan dengan sistem kendali. Apa kaitannya? Dia selalu berada di feedback control ya, feedback control untuk membaca luaran ya, membaca luarannya. Dibaca, setelah itu nilai ini, ingat, ketika kalian membaca salah, maka nilai yang dibandingkan juga pasti salah. Karena nilai yang dibandingkan menghasilkan error, error ini yang akan masuk ke algoritma untuk memutuskan berapa sinyal kendali yang akan diberikan penggerak. Jadi kalau keputusan yang diambil atau sinyal kendali yang dikeluarkan itu berdasarkan informasi yang keliru, jadi misalnya harus tadi yang saya bilang 27 derajat Celcius, ternyata bacanya cuma 24, sedangkan set poinnya 25, maka dia lebih 1, errornya plus 1. Tetapi ketika sebenarnya itu bukan 24 misalnya, itu ternyata 27, seharusnya minus 2 nih, bukan plus 1. Maka itu akan mempengaruhi sinyal kendali yang diberikan kepada client. Nah, itu mengapa pentingnya teknik untuk menggunakan sensor ini, kalibrasi dan sebagainya. Kalau yang dia pengen tahu teknik kalibrasi dan instrumentasi dan sebagainya, itu bisa lihat di mata kuliah saya yang lain, instrumen dan pengukuran, ya. Ada juga bahannya di situ ya. Nah, itu harus dikalibrasi, ya. Ketika skripsi ini banyak senior-senior kalian, ada beberapa lah, dan ada banyak juga mempercayai bahwa ketika sensor gunakan udah pas, itu udah pasti, tidak perlu kalibrasi, udah itu nilainya percaya tak gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Nah, buktinya mana bahwa dia tervalidasi dengan alat ukur standar. Ketika sudah oke, maka dia boleh dikatakan memberikan nilai yang benar, dan akhirnya apa? Keluarannya itu menghasilkan keluaran yang benar. Jadi kurang lebih kira-kira seperti itu kuliah kita pada hari ini.